udah 3 minggu meninggal tapi masih belum dibaliknya, belum tenang lah gitu kampung kan. Akhirnya remukan lah kepala desa itu di balai desa itu sama pokoknya dari Babin Kamtibmas itu, dari polisi, dari TNI Babinsa itu. Hah? Ya dari polisi turun tangan. Pas lewat si pocongnya tuh loncat ke tengah jalan, otomatis berhenti kan. Iya. Bingung mau jalan lagi mau gas motornya, dia balik lah. Ternyata si kepalanya itu udah nggak ada. Kepala pocongnya itu udah nggak ada. Jadi ini pocongnya nggak ada kepalanya nih. Kepalanya itu dia teng-teng. Jadi kan kalau di pocong kan ikatan tuh sebelah sini kan leher sama badan. Nah tangannya keluar megangin kepalanya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber, seorang anggota Brimob. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Mas Agung. Mas Agung, apa kabar? Siap? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, Mas Agung, kali ini mau cerita apa lagi nih? Hari ini cerita pengalaman waktu SMA, dan ini ceritanya itu di kampung saya sendiri gitu. Oh, ini pas SMA? Pas SMA. Berarti ini sebelum jadi anggota sebelum ya? jadi anggota, 2014-an. Ceritanya ini adalah dia tuh profesinya sebagai supir. Dan akhirnya diketahui sama keluarga, sama warga kampung itu bahwa dia menjadi korban tumbal dari perusahaannya. Seperti itu. Oh, jadi ini bakal ceritain tentang seorang supir yang jadi tumbal di perusahaan tersebut. Yang penasaran, simak video sampai habis. Dan Mas Agung ini sebelumnya juga udah pernah cerita di Lentera Malam itu tentang mengevakuasi di Cianjur ya, bencana Cianjur ya. Nanti thumbnail gue taruh sini dan linknya juga gue taruh di bawah. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mas Agung, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Agung, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi sebelum ke cerita inti nih, jadi latar belakang dulu, diceritain latar belakangnya tentang kampung saya dulu nih. Jadi kampung saya itu, kalau misalkan mau masuk ke kampung saya harus melewati kuburan. Nah, dan yang mau saya ceritakan ini, almarhum ini, dia itu tetangga saya. Terus yang meninggalnya itu ada 2 orang, dan semuanya itu satu kampung sama saya. Dua-duanya, cuman yang kegentayangan ini sisi supirnya ini, soalnya dia katanya yang paling lama kerja di sana. Dan awalnya pun belum tahu tuh bahwa dia tuh korban dari pesugihan kan. Jadi warga sama orang keluarganya itu taunya ya udah meninggalnya itu karena kecelakaan. Nah, dan sebelum meninggalnya pun ada kayak tanda-tanda yang orang warga sana tuh udah kayak paham lah. Udah gitu kan, dari sebelum masuk ke kampung itu kan ada kuburan tuh, yang angker-angkernya tuh udah pada tahu lah, bukan cuma warga sana aja, warga kampung sebelah pun udah tahu kalau melewat sana pasti ngelewatin kuburan angker itu. Ini di daerah mana, Mas? Daerah Jawa Barat. Pokoknya kampung dari Jawa Barat, untuk kabupatennya disamarin aja lah. Iya. Buat keamanan juga. Nah, terus dari awal tuh udah kasih tanda-tanda. Katanya kalau misalkan ada senja yang awannya oranye banget, itu tandanya bakal ada yang meninggal secara nggak wajar gitu. Orang sana menurut kepercayaan kampung orang sana gitu. Nah, terus pas jam Isya adalah kayak pengumuman gitu. Karena ada bahwa telah meninggal tetangga saya itu. Kayak di kecelakaan di tol Cipularang, kecelakaannya itu. Nah, dan kebetulan meninggalnya itu 2 orang, semua itu orang kampung saya itu. Cuman yang paling dekat sama rumah saya itu di tetangga saya itu, yang supirnya itu yang udah paling lama kerja di sana. Abis itu kan mayatnya itu datangnya itu
jam 10 malam tuh. Jadi kejadian katanya tabrakan itu jam 3 sore, terus mayat yang datangnya itu jam 10 malam baru datang. Dulu udah dipetiin, dua-duanya udah dipetiin. Jadi nggak ada kayak kan kalau misalkan muslim pasti pakai keranda, dikain kafanin. Nggak, kalau itu nggak. Jadi datang itu pakai peti dua-duanya. Karena waktu itu kebetulan ayah saya juga jadi babinsa di sana. Jadi babinsa di kampung itu, dia kan TNI itu. Di babinsanya. Nah, dia yang paling aktif lah gitu. Jadi selain apart desa yang dekat masuk ke rumahnya gitu ke keluarganya itu. Jadi sebelum sama saya juga sebenarnya ada di sana. Sebelum dikuburin kan biasanya suka diliatin dulu keluarganya tuh. Iya. Nah, karena itu posisinya pakai peti, otomatis dibuka lagi dong petinya. Iya. Dibuka. Nah, terus sebelumnya itu emang udah kecium kayak bau amis gitu. Sama bau bangkit kayak gitu. Padahal itu kan kejadiannya dari jam 3 ya sampai ke jam 10 belum ada semalam lah. Tapi udah bau. Terus udah bau. Pas dibuka ternyata ada yang aneh lah. Kalau misalkan ketabrakan biasa kan pasti gak mungkin hancur kan badan. Atau misalkan kalau ada yang putus pun jelas lah putusnya karena apa kayak gitu. Atau misalkan gak mungkin juga kalau tabrakan misalkan nabrak kepala mobil sama kepala mobil kok bisa sampai putusnya kepala. Ini putus kepala. Ya, pas dibuka itu ternyata jenazahnya itu udah ada jahitan di lehernya itu. Udah jahit dan si jari kelingking ke belakangnya itu hilang. Ini yang dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya. Dan kan kalau satunya saya nggak lihat tuh. Soalnya yang di atas sana sama ayah saya. Saya diceritain sama ayah saya itu katanya ini sama ada bekas jahitan dua-duanya di lehernya ini sama jari kelingkingnya itu hilang. Jadi ada dua tanda yang sama. Dari kedua korban tersebut. Dari dua jenazah tersebut. Wah, terus gimana? Nah, pas itu udah dilanjutin kan. Pas itu kan sebenarnya datangnya mayat itu sama ada perwakilan dari perusahaannya. Dari perwakilan dari perusahaannya itu bilang bahwa almarhum ini dua-dua ini kecelakaannya 10 orang itu nabrak katanya, nabrak mobil. Dan ceritanya cuma sampai di sana, nggak diceritain kemana jarinya hilang, terus kenapa lehernya bisa kedua-duanya dijahit kayak gitu. Berarti otomatis kan putus tuh kalau dijahit tuh. Soalnya kan full segini diliatin gitu. Terus tapi di keadaan mayat tuh kayak gimana ya, darah dari hidung sama telinga tuh masih keluar, masih seger, tapi udah bau. Itu keanehannya. Nah, itu yang termasuk aneh, janggal lah gitu. Janggal, iya. Gak masuk akal kan. Belum sehari aja udah bau tapi darahnya masih seger gitu. Nah, udah gak banyak cerita tuh. Dari itu besoknya, bahkan gara-gara malam tuh, sebenarnya udah digali juga, kuburan udah digali. Terus warga tuh ada yang nginep di sana. Tapi dari pihak keluarga ada yang masih ditunggu, jadi belum dikuburin. Dikuburin itu baru besok paginya. Baru jam 7 tuh dikuburin. Dan kita balik lagi abis dari penguburan itu ke aktivitas selanjutnya yang bisa kita lakukan. Gak ada keanehan pokoknya abis pas hari itu. Baru lepas. Tapi pas malam maghribnya itu, tiap maghrib itu kayak kecium bau aroma kembang 7 rupa gitu. Kayak bunga kenanga, bunga melati, bunga wari, pokoknya gabung lagi campur. Tiap maghrib kecium, ini wangi gitu. Wangi banget, wangi bunga 7 rupa ya, kadang-kadang ada yang baru meninggal 2 orang lagi. Kan posisi kuburan tuh kan di kampung tuh, depan kampung kan, gerbang masuk kampung. Jadi pasti kecium kalau ke angin-angin ke kampung kita itu. Karena iyalah orang meninggal pasti kecium. Jadi kita masih kayak normal. Udah 3 hari barulah ada kejanggalan. Tukang sayur kan kalau berangkat biasanya jam 2, jam 3 udah berangkat tuh. Iya. Ke pasar buat belanja kan. Pas berangkat jam 2, karena si tukang sayur itu udah aktivitasnya udah biasa, bolak-balik ke kuburan itu. Jadi udah kayak udah biasa, udah diliatin hal-hal makhluk gaib itu katanya yang katain angker itu emang udah biasa. Nah, udah biasa jadi ditambahin pocong kata. Pas pertama berangkat itu. Tapi itu nggak ngeh bahwa yang baru meninggal itu. Soalnya baru lihat bentukannya doang nih di ujung sana kan jalan itu kayak gini nih. Di tengah-tengah kuburan tuh pasti kelihatan putih-putihnya katanya. Nah, pas mau balik dia balik sekitar jam 4, jam setengah 5-an, si pocongnya ada lagi. Nah, karena waktu itu ada pos ronda kayak gitu,
Jadi di kuburan itu jalan masuk kuburan, langsung ada pos ronda di depannya itu. Pos ronda itu lampunya kan oranye tuh. Jadi agak jelas sama nggak jelas tuh. Dia walaupun udah agak terang, udah mau ke subuh kan, tapi tadi jelas. Nah, dia lewat. Pas lewat si pocongnya tuh loncat ke tengah jalan. Ke tengah jalan loncat, langsung berhenti tuh. Otomatis berhenti kan. Iya. Bingung. Dia ngomong kayak kalau ini biarin saya lewat, saya gak ganggu kata gitu. Pas dia mau jalan lagi, mau gas motornya, dia balik lah. Ternyata si kepalanya itu udah nggak ada. Kepala pocongnya itu udah nggak ada. Jadi ini pocongnya nggak ada kepalanya nih. Kepalanya itu dia teng-teng. Jadi kan kalau di pocong kan ikatan tuh sebelah sini kan leher sama badan. Nah tangannya keluar, megangin kepalanya. Dia kaget, langsung dia tinggalin tuh belanjaannya semua sama motornya, dia lari ke masjid, ke kampung tuh. Kan sebelum kampung tuh ada masjid tuh. Iya. Paling dekat tuh pokoknya abis hutan itu sama kebun tuh masjid. Lari ke masjid, ada orang yang mau persiapan sholat subuh. Tolongin saya. Kenapa katanya? Takutnya kan dirampok mungkin warga sana. Ada pocong. Warga sana karena mungkin udah biasa karena itu udah terkenal angkernya. Udah biasa kali gitu. Ya akhirnya ya udah katanya udah nanti pagi-pagi kita bawa ke sana. Tapi ini katanya bukan pocong biasa katanya. Yang baru meninggal kemarin. Si almarhum ini. Langsung bilang kayak gitu tuh gitu, ya. Iya. Soalnya dia tahu mukanya almarhum ini kan udah tahu nih. Dia kan teng-teng kayak gini gitu. Kepalanya di badan yang keluar tangan kayak gini. Jadi dua-duanya gini kayak dipeluk gini. Wah gila ini. Kayak gitu kan. Ini korban yang mana nih? Supir. Si supir. Jadi yang tetangga dekat saya yang dia tuh katanya paling lama bekerja di perusahaan itu. Nah, udah pas itu kan udah 3 hari tuh. Udah 3 hari tuh, paginya kan hari keempat tuh. Udahlah, jadi baru bahan omongan doang kayak gitu. Berarti ya wajar lah, namanya belum 7-nya, berarti belum balik deh ke alamnya kayak gitu. Nah, masih suka di sini, mungkin dia masih kangen sama rindu sama keluarganya, sama warga-warga yang lain. Nah, selama seminggu itu wanginya masih sama. Masih bunga-bunga 7 rupa itu. Pas masuk 8 harinya, setiap maghrib itu baunya jadi beda. Jadi kayak bau amis sama bau bangke gitu. Nah, terus di sana tuh kan warga mulai ngomong nih. Soalnya itu masih orang-orang masih pada berangkat ke masjid buat sholat maghrib, sholat isya. Nah, baliknya tuh jadi gosip lah buat ibu-ibu. Biasa kan kalau di kampung ibu-ibu kan ngomong, katanya kok malam baunya beda ya, bukan bau bunga lagi. Udah bau kayak bangke gitu. Katanya ada yang nenangin kayak mungkin itu bangke anjing kali katanya, atau mungkin hewan lain yang mungkin belum ketemu jadi kecium baunya sampai ke sini. Iya kali gitu. Nah, pas mau masuk mau 2 minggu mau 14 hari. Terornya ini makin nyata. Jadi si pocongnya itu datang ke rumah dia, ke terasnya, dan itu yang lihat itu bukan cuma tetangganya tapi keluarga juga lihat. Awalnya di itu tuh kan waktu itu yang lihat pertama saya tuh. Saya belum ceritain ke siapa-siapa. Belum rame lah gitu. Saya lihat di jendela kan ada yang kayak suara, bukan dia suaranya tuh bukan kayak loncat-loncat, itu kayak suara orang jalan biasa. Suara orang jalan biasa. Terus saya buka, siapa? Ternyata pocong. Itu kan posisi rumahnya itu di ini gang nih. Ini kan jalan luas, ini gang masuk ke rumah saya. Nah, rumah almarhum ini di sebelah sini, dekat depan rumah saya, tapi agak jauh gitu. Tapi kalau kita buka jendela dikit aja, kelihatan rumahnya itu. Nah, dan pocong itu lagi gitu berdiri di rumahnya dia, di teras rumah dia. Di depan rumahnya sendiri lah. Rumah sendiri. Dan emang bener seperti yang dikatain emang tukang sayur itu. Kepalanya puntung, di kepalanya diteng-teng sama dia. Itu Mas Agung juga ngeliat itu? Lihat. Lagi ditenteng? Itu jam 10-an lah, belum jam 11, jam 10, jam 11-an. Jam 12. Nah, udah tuh, ceritanya gini kan. Udahlah, berarti cuma ngeliat. Soalnya langsung, dari depan rumah tuh. Kalau di depan rumahnya, balik lagi ke kamar lah. Jadi bener-bener langsung tidurin lah, takut kebawa mimpi kan. Besoknya, ternyata bekas itu masih ada. Bekas apa? Jadi selama dia jalan dari kuburan ke rumahnya itu, dia netesin darah.
Jadi dari kuburan itu sampai ke pokoknya yang paling parah itu di teras dia. Darahnya itu bekas kaki sama darah yang susuran itu di teras dia paling parah, paling banyak di teras almarhum itu. Rumah almarhum itu. Itu pas pagi masih ada. Pas pagi masih ada. Pokoknya panjang dari kuburan itu sampai ke rumah dia, sampai ke gang di jalan-jalan itu, sampai ke gang, sampai ke rumah itu, berhenti di rumahnya dia itu darah. Dan semua yang orang lihat itu cuma bukan keluarga Agung, yang semua warga yang di sana itu lihat Jadi warga semua yang ada di situ melihat. bekasnya, masih ada darahnya. Wah, ini gila ini. Nah terus kan waktu itu karena di sana tuh kan ada bilang udah cuci aja katanya, dipel aja jalannya, dibasuh sama air, Iya. jangan sampai darahnya ada di sini. Terus ada yang percaya lagi jangan kalau dibasuh pakai air kan takutnya ngalir kemana-mana tuh. Takutnya katanya malah makin nyebar kemana-mana, dia ketenangan kemana-mana katanya, nggak tenang hidupnya, meninggalnya nggak tenang gitu. Kata ini pakai tanah aja, kubur pakai tanah aja jalannya, biar si tanahnya darahnya keserap ke tanah, gak usah dipakein air katanya. Udahlah, habis itu paginya kerja tuh semua tuh. Jadi dari kuburan sampai gang-gangnya itu, dia ini kita gali tanah buat ngubur itu. Jadi gang yang tadinya tembok tuh jadi tanah lagi. Jaraknya jauh mas? Jauh lah, sekitar ada 2 kilo. 2 kilo? Dari depan kuburan itu kan, kuburan itu di depan kampung kan, sampai gang rumah itu sekitar 2 kiloan. Dan itu panjang, darahnya tuh dari kuburan pertama itu sampai ke rumahnya. Nah habis dari itu beres kan, udah maksudnya dalam keadaan wajar lah, masih orang-orang belum benar-benar kepikiran mungkin. Jadi cuman ada omongan ibu-ibu aja. Ini gila ya katanya, kok bisa kayak gitu, cuman sampai gitu. Soalnya yang lihat itu belum banyak. Jadi baru tukang sayur itu kan Agung belum bilang tuh pernah lihat. Abis dari mau 2 minggu itu setiap malam, nah baru di sini yang bener-bener ini ada yang digedor-gedor pintunya, katanya tolong saya. Dan tiap kali dia gentayangan itu paginya ada lagi darah. Kalau dia gedor-gedor pintu di depan rumahnya itu, ya berarti darahnya dikumpul di rumah itu. Simpel kayak gitu. Tapi setiap kali dia pergi ke rumah warga yang lain, pasti baliknya ke rumahnya itu. Gitu. Saya kirim gitu, pokoknya sampai datang. Dan semua yang lihat itu bukan cuma satu orang, satu rumah, enggak. Pasti kalau dia ke rumah itu, semua rumah itu pasti lihat dia. Berarti warga juga tahu ya, kayak misalkan rumah Mas Agung habis didatengin nih, itu ada darahnya gitu ya. Iya. Mas Agung habis disamperin pocong ini ya. Gitu. Iya. Bokap pada saat itu percaya gak mas? Percaya. Soalnya ibaratnya kan ada bukti tuh. Walaupun dia belum lihatnya udah bukti kan. Jadi sampai dari kampung itu pun yang tadinya biasanya maghrib ada yang ke masjid, sholat maghrib, isya ada yang ke masjid. Pada pas waktu itu udah nggak ada lagi, udah sepi. Jam 5 tuh udah nggak ada aktivitas di kampung itu. Terus kan udah masuk minggu ketiga itu, masih di minggu ketiga. Waktu itu kan ikutan ekstrakurikuler sama ikutan organisasi tuh di sekolah. Jadi pulang itu suka agak malam. Kadang-kadang maghrib baru pulang. Itu kan jam 5 baru pulang. Nah pas waktu itu kejadian itu, pas maghrib pulangnya tuh pas beres maghrib baru pulang. Sholat maghrib dulu di sekolah. Pulang, sebenarnya dari sekolah itu udah kayak keingetan. Dia kan di kampung lagi rame pocong nih. Kadang ngeri pulang, udah maghrib kan, udah gitu ngelewatin kuburan dia. Udah kan gitu, gimana pulang, paksain aja daripada nginep ke sekolah kan nggak mungkin juga. Udah gitu, pas masakin pulang, nyampe di gang itu, bener. Ya jam 8-an tuh, nyampe di gang, bukan di gang, di jalan mau masuk ke kampung itu. Ada dia, pocong itu, di tempat yang biasa dia nungguin tukang sayur itu. Di deket pos? Deket pos. Nah, itu keadaannya tuh dem-deman terus, mau maju takut, mau balik juga tanggung, udah malam kan jam 8. Gimana ini? Akhirnya inisiatif tuh, udah balik dulu aja, motor ditinggal dari bawah tuh ada kan sebelum masuk kampung itu ada pangkalan ojek.
tunggu di sana. Dan ternyata kirain si pocongnya itu bakal hilang, dia nungguin sampai jam 12 malam. Hah? Di tengah jalan itu? Ya. Dan itu sampai bener-bener stuck tahan di sana itu sampai jam 12 malam. Bener-bener saling tungguin. Agung nunggu dia buat ngilang, dia nunggu Agung buat maju. Ngapain aja tuh Mas dari jam 8 sampai jam 12? Bener-bener ngeliatin, bener-bener kayak bukan saling takut, mungkin kayak takut, bener-bener takut mau balik lagi gimana. Akhirnya mungkin kan udah malam tuh, jadi khawatir mau kenapa nggak pulang kan. Dijemput tuh sama saya tuh. Nah pas posisi dijemput itu pocong itu masih ada di sana. Jadi dia pasti ayah lewat itu dia masih liatin kita. Dia langsung, dan si ayah tuh baru pertama kali lihat itu pocong dan dipercaya banget. Jadi bokap juga ngeliat itu? Udah ngeliat. Sorry, Mas Agung kan tadi sempat nitipin motor ke pangkalan ojek. Iya. Ada orang nggak di sana? Nggak ada sama sekali. Bener-bener sepi. Bener-bener sepi. Udah malam, bener-bener malam. Akhirnya inisiatifnya gini katanya, kalau kita tetap di sini, tetap kita lihat-lihatan sama pocong itu. Motornya simpen aja, udah dibonceng, baru kita langsung tancap gas ke rumah. Mas, ada yang mau aku tanyain. Ini kan jalurnya cuma satu. Atau satu? Berarti bokap kan dari arah yang berlawanan. Ya. Jemput Mas Agung tuh gimana? Jadi jemputnya kan di sini nih. Apaan itu depan loh. Di dekat apa? Pos itu. Jadi dia jemputnya maju ke sana. Jadi ngelewatin pocong. Ngelewatin pocong. Bokap. Tapi bokap nggak takut ya? Ya mungkin dia dalam hati takut juga, tapi anak gue juga kan di sana nungguin. Oh iya. Ya, wah gila ini. Langsung udah dijemput, udah katanya motor kamu tinggal aja, nanti pagi sekolah baru ya antar bawa motor ini, kunci leher atau apapun. Langsung kita gas, bener langsung digas, tarik kenceng ke sana, langsung ke rumah. Dilihatin itu sama pocong tuh? Iya. Dan pas habis dari kita nyampe rumah itu, malamnya biasa gitu, pocong datang ke tiap rumah. Cuman kali ini di rumah itu beda. Dia ngomongnya bukan minta tolong lagi, tapi carikan jari kelingking kanan saya. Kan kelingkingnya hilang tuh. Dari awal tuh kan dipotong, nggak tahu potong gimana, pokoknya hilang, dua-duanya hilang. Dan dia minta dicariin kelingkingnya itu. Mikir tuh, nah apa mau cari di mana, udah gitu kan jalan tol. Suruh nyari kelingking kan, susah banget lah gitu. Terus karena di kampung itu bener-bener chaos lah. Udah 3 minggu meninggal tapi masih belum dibaliknya, belum tenang lah gitu kampung kan. Akhirnya remukan lah kepala desa itu di balai desa itu, sama pokoknya dari Babin Kamtibnas itu, dari polisi, dari TNI Babinsa itu. Hah? Ya dari polisi turun tangan. Wah gila ini menarik. Saking bener-bener chaosnya. Iya. Di kampung itu. Terus warga-warga pun emang ada yang udah ngungsi. Jadi di kampung itu tinggal beberapa rumah aja yang ada di sana, termasuk rumah Agung itu yang masih ada itu. Soalnya saya masih ada kerjaan itu, tanggung buat laporan di kampung itu. Jadi kita bertahan di sana. Pokoknya yang bertahan di kampung itu, yang di deretan gang almarhum itu cuma rumah Agung, rumah almarhum, sama rumah di belakang rumah Agung itu yang dekat masjid itu. Yang bertahan itu. Kalau yang di kampung lain, yang di sebelah lain ini nggak tahu juga. Tapi kayaknya emang udah banyak yang ngungsi. Nah, ketika polisi turun tangan tuh apa yang diobrolin, langkah apa yang bakal dilakuin tuh pada saat itu? Nah, pas waktu itu hasil kesepakatan warga itu, jadi yang ngungsi itu boleh untuk ibu-ibu dan anak kecil lah gitu, boleh ngungsi, tapi untuk bapak-bapaknya wajib balik. Soalnya kan rumahnya itu masih banyak barang-barang berharga lah, kayak TV, kulkas gitu, sama yang perabotan-perabotan lain di setiap rumah. Jadi wajib ngadain kayak piket malam gitu, ronda-ronda malam gitu. Nah itu katanya tiap malam itu harus ada 8 orang, termasuk si polisi ini, Babin Kamtibnasnya itu. Dia sebenarnya bukan asli kampung sana, karena langsung itu bener-bener sampai Kapolsek pun udah tahu kejadiannya. Semua warga-warga sekitar sana udah tahu kejadian teror pocong di kampung itu kayak gimana, udah tahu. Disuruh piket lah. Nah ceritanya tuh malamnya itu udah dilanjutin kan, piket pertama kali tuh, malam ronda malam itu. Pas masuk jam 11-12an, si pocongnya datang ke pos ronda itu. Tengah-tengah itu, dan sontak semua tuh langsung lari, nggak ada yang nggak lari. Polisi lari Semua lari, nggak ada yang nggak lari.
Gokil cerita. Dan pas paginya tuh kan langsung tuh diceritain tuh sama ibu gitu. Eh, Iya katanya pas malam itu pocongnya datang lagi, bilangnya sama, cariin kelingking saya. Ini kejadian besar dong ya Mas ya? Kejadian besar, emang semua apa sampai kampung-kampung sebelah tahu, sampai bener-bener ibaratnya kalau kecamatan tahu, suatu kecamatan tahu kayak Iya. ceritanya. Cuman yang ini tuh, jadi yang digentayangin itu cuma kampung itu aja, desa itu aja, Iya, iya. gak sampai ke desa lain, tapi ceritanya sampai ke yang lain. Iya, tapi baru denger juga sih polisi takut sama pocong. Soalnya ini nyata emang kayak gimana ya, bener-bener kalau misalkan pocong atau misalkan hantu-hantu yang lain kan berarti kalau ada yang lihat lewat kata gitu. Nah ini tuh bener-bener kayak full wujudnya datang, bener-bener nggak cuman kayak lihat lewat doang, bener-bener kalau kita lihat dia berdiri juga lama, Bener-bener nampak lah ya. nampak bener-bener jelas. Nah udah kayak gitu kan udah takut tuh warga, udah katanya udah bener-bener kayak mending pindah aja dari kampung itu, udah gak mungkin juga di sana. Akhirnya ada yang tinggal di sana mungkin karena sayang apa harta bendanya, terus ada tanah juga di sana. Mereka tuh ngedatengin lah rumahnya si almarhum ini, tengah sama rumah si almarhum. Gimana caranya supaya agak marah ke warga tuh kemarin, terus gimana caranya supaya si pocongnya jangan ganggu lagi almarhumnya, jangan ganggu lagi di kampung ini. Ya warganya nggak tahu juga ya, kan. Ya mungkin dalam cerita ini pasti dilema juga, udah kita juga mau ngapain, kita kalau ngusir kayak gimana nggak tahu. Akhirnya mungkin karena si istrinya almarhum ini mungkin gak enak juga sama warga, terus gak enak juga apa mau ketemu. Jadi selama ini katanya dia tuh belum pernah ketemu, baru dengar ceritanya, belum pernah ditemuin sama pocong itu. Sorry, yang waktu Mas Agung cerita di depan teras? Ya cuma di depan teras aja. Dia nggak pernah berani buka pintu, nggak pernah berani buka jendela. Oh, cuma ngelihat Nggak lihat juga nggak katanya. Oh, dilihat juga nggak pada saat itu. Oke. Cuma dia tahu di luar tuh ada sesuatu, dia tahu, tapi dia nggak pernah lihat. Nah pertama kali dia lihat itu jadi suaminya itu, ceritanya malamnya tuh dia tuh minta diantar sama aparat desa sama ayah Agung tuh buat ke kuburannya dia malam habis isya. Setelah dibilangin sama warga nih ya. Setelah dibilangin sama warga, kesana datang tuh kuburan, dan bener si almarhum ini nampakin ke si ibu itu. Saksinya ada 4 orang yang ikut sama dia, jadi 5 orang tuh sama ibu-ibu itu almarhum itu apa istri almarhum itu. Datang terus si almarhum ngomong cariin kelingking saya. Terus mungkin nggak tahu ngobrol kayak gimana, mungkin dari si ibunya bilang yaudah saya cariin. Waktu itu udah beres tuh ketemuin, pas malam itu aman sehari malam, nggak ada lagi deh gentangan kampungan ke kampung di sekitar rumah itu. Itu kan bokap ikut ya? Ikut. Bokap juga denger Tahu. pas almarhum bilang kayak gitu? Iya. Itu kan jaraknya emang agak jauh, tapi maksudnya masih ke jangkauan lah, masih kedengar suaranya. Jadi 4 orang kepala desa, ada aparat desa 2 sama itu yang tetangga itu. Dia tahu. Nah akhirnya gimana tuh setelah istrinya ini ngobrol sama almarhum? Nah akhirnya tuh balik kan, pas balik ternyata yang paling diduga-duga disangka-sangka tuh ada temen dari satu pekerjaan sama dia, sama-sama supir di perusahaan yang sama itu. Dia tuh salah satu supir lama juga di perusahaan itu. Datang ke keluarganya, ngasih penjelasan lah. Katanya bahwa dia itu selama itu diteror sama almarhum ini. Dan dia baru buka suara ini setelah mau hampir sebulan lebih. Sebulan lebih baru dia cerita datang. Cerita datang dan itu kayak muka orang stres tuh, orang gila gitu. Jadi pertama kali pas ditanya tanya orang gila aja. Tapi ternyata temennya dia, terus dia cerita katanya bahwa ternyata si supir sama si keneknya ini dia itu tumbal dari perusahaan itu, korban tumbal. Taunya dari mana? Nah jadi selama ini katanya di perusahaan itu tuh udah dikasih tahu kalau kamu mau selamat, mau jaya, terus di perusahaan ini mau lancar, kamu pilihan mau nyawa kamu jadi tumbal sama jadi supir, atau kamu numbalin orang, bisa dengan cara dibunuh atau ditabrak. Waduh.
Dan kemungkinan si almarhum memilih untuk dirinya sendiri aja yang Nah, itu kalau misalkan ditumbalkan. itu tuh jadi dia selama ini katanya selama udah lama itu nggak dapet korban. Ya Allah. Jadi mungkin udah waktunya dia buat dikorbanin sama yang punya perusahaan itu. Dijelasin lah terus kelingkingnya di mana, ditanya sama istri almarhum ini. Kelingkingnya di mana? Nah, kelingkingnya itu ada di kantor perusahaan itu. Yang punya perusahaan itu. Tahu nih orang ini, ngeliat gitu kelingkingnya. Iya, bukan melihat. Jadi dia juga termasuk. Jadi kalau mau dia mau selamat harus ngorbanin, dan tiap kali dia ngelaksanain itu dia membawa kelingking itu ke kantor. Gila. Berarti sorry nih ya, si teman kerjanya almarhum ini udah pernah nabrak orang. Iya. Dan si almarhum yang sekarang jadi meninggal itu juga udah pernah nabrak orang. Sempet nanya gak berapa tahun sekali atau ada jangka waktunya harus Kalau jangka ngembalikan? waktunya mungkin nggak tahu, tapi pokoknya dari penjelasan itu dia udah berapa kali nabrak sama nyelakain orang lah. Udah berapa kali coba, jadi udah sering, udah kan itu kerjanya itu waktu itu udah sekitar 20 tahunan. Jadi dari pertama perusahaan itu berdiri sama dia dua orang ini nih, udah jadi salah satu sopir pertama perusahaan itu. Jadi udah selama dia bergabung di sana kan wajib berada ditumbalin. Itu udah banyak. Bukan satu supir doang kan. Setiap supir yang di sana, kecuali keneknya, kalau kenek baru mungkin belum tahu. Tapi kalau supir-supir itu wajib tahu, soalnya kalau kamu mau selamat, mau jaya di perusahaan ini harus kayak gitu. Syarat utamanya. Nah yang kenek ini kan juga warga sana ya? Warga sana. Gimana tuh tanggapan keluarganya? Ya sama, waktu itu kan udah ketahuan tuh. Udah ketahuan kan dari saksi ini yang jadi mau jadi saksi ini. Datanglah dari aparat desa sama yang tadi bapak saya itu, yang babi saya sama babi Karimas polisi itu, datang untuk ngedatangin perusahaan itu. Jadi keluarga mereka berdua tuh, keluarga almarhum Kenek sama almarhum yang gentayangan itu, datang ke perusahaan itu. Dan pas waktu pertama datang ke sana, si yang punya perusahaan itu nggak ngaku sampai akhirnya didatangin saksi lah yang ngaku itu. Ini udah ada buktinya di mana. Udah semakin kedesek. Terus dari si supir yang ngaku ini, dia nunjukin satu pintu, kan itu ruangan lumayan gede tuh, ruangan bosnya itu. Ada pintu khusus kayak gitu, ada ruangan lagi. Di ruangan itu semuanya itu isinya itu jari dalam satu toples itu satu kelingking. Dan itu masih banyak rak-raknya itu tinggi. Itu jari semua tuh? Jari kelingking semua. Terus nah habis dari itu barulah diambil. Tapi kenapa nggak dilanjutin ke ranah hukum? Yang saya tahu, yang saya dengar juga dari saya itu, jadi damai, katanya minta damai lah si yang punya perusahaan itu sama keluarga almarhum ini. Asalkan saya kan kasih berapapun yang diminta, katanya, asalkan jangan sampai cerita ini keluar, misalkan sampai ada lanjutannya. Terus si ibu ini mau asalkan semua jari-jari di sini dikembalikan ke semua harus tahu keluarga korban ya. Soalnya katanya dari yang saya tahu itu, dari setiap kelingking itu ada kejadiannya, ini kejadian tanggal berapa, kejadian di mana, dia tahu. Ada keterangannya gitu, tanggal berapa. Ih, gila, ngeri banget. Sadis ya. Dan perusahaannya buat sekarang itu udah bangkrut. Udah bangkrut Terus karena bangkrut tuh, jadi yang dengar tuh si supirnya berhenti, terus tender yang dia dapetin minta cancel, sama ada kecelakaan apa gitu. Jadi dia nggak bisa lagi beli kendaraan lagi, karena itu dia ininya perusahaannya tuh kayak bongkar muat barang kayak gitu, kayak kargo kayak gitu. Nah itu setelah kejadian itu jadi banyak kecelakaan, terus banyak dia di perusahaannya nggak lancar kayak gitu. Tapi pemiliknya nggak celaka nih? Pemiliknya katanya jadi gila. Itu mungkin karmanya ya. Bisa jadi, soalnya
itu perusahaannya udah perusahaan gede, terus perusahaan lama. Jadi bayangin kita bikin setiap supir satu kelingking, terus dia punya ratusan kontainer. Kontainer berapa? Iya. Berapa ratus yang dia pajang itu kelingking. Terus dikasih keterangan. Jadi di setiap toples itu di bawahnya ada keterangan tanggal sekian, kejadian di mana gitu. Psikopat juga sih pemiliknya. Mungkin ya setelah polisi dan warga datengin perusahaan itu, ya supir-supir yang lain mungkin juga ngeri juga, takut juga dibawa ke hukum. Makanya mungkin mereka Bisa pada resign ya. Iya. Dan itu awal mulanya ya. Perusahaan itu bangkrut. Perusahaan bangkrut. Jadi setelah ada berapa 2 bulan 3 bulan itu didengarnya perusahaannya bangkrut. Berapa bulan? 2 bulan 3 bulan jedanya itu. Iya. Kan itu habis dari itu bayar kompensasi tuh. Ke setiap kelingking itu dia bayar kompensasi tuh. Jadi dulu kan dia udah bayar kompensasi juga buat kecelakaan. Jadi katanya kenapa setiap supirnya itu nggak ditangkap kalau kecelakaan itu perusahaan bayar. Akhirnya damai sama keluarganya. Nah udah ketahuan semua itu kelingkingnya udah dibalikin itu dibayar lagi sama perusahaan. Jadi mungkin salah satu kenapa perusahaan udah bangkrut juga karena ratusan jari yang dia bayar berapa miliar mungkin habis juga. Mas lu bayangin gak sih, misalnya lu anaknya nih, si korban, terus ada orang datang ngebalikin kelingking ayah lu. Ya pasti sakit hati banget, terus pasti sedih. Udah ngebayangin nih, gila sih. Pasti nggak terima sih kalau ini. Iya. Cuman kan pada akhirnya ditutupnya nggak akan kayak gitu. Dengan berujung si yang punyanya gila, keluarganya udah tidak tahu kemana, terus perusahaannya bangkrut. Oh mungkin ini juga ya, polisi nggak melanjutkan kasus ini karena memang satu si pemilik perusahaan ini minta damai dan si korban pun nggak menuntut ya, nggak melaporkan ya. Jadi mungkin ya udah mungkin lah kalau kejadian udah kayak gitu, yang penting nggak ada lagi korban mungkin. Soalnya kan dulu sempat sih dengar kayak ada yang gak terima gitu terus datang ke perusahaan. Tapi kayak gitu akhirnya nggak, perusahaannya kasusnya hilang, perusahaannya hilang, udah langsung. Iya sih. Udah ngebayangin itu mas, orang tua ya kan. Misalnya orang tua kita supir tersebut yang dikorbankan bahkan itu terus datang orang ngasih kelingking, ya Allah. Tapi itu semua diantar sama petugas polisi sih. Satu-satu tuh diantarin. Seingat lo ya mas, seingat lo aja, itu jumlahnya itu ratusan kah, puluhan atau ribuan? Mungkin sampai ribuan, soalnya kan katanya isi kantor bosnya itu kan luas. Ada tuh kayak 10 kali 10 meter mungkin. Soalnya di sana tuh ruang kerja, terus ada lagi kursi, terus pokoknya katanya akuarium yang besar, pokoknya sampai muat-muat barang-barang lemari yang tinggi-tinggi. Nah pas dibuka lagi ruangan lagi tuh hampir sama besarnya sama ruangan bos itu. Dan itu isinya jari semua ditoplesin gitu. Nah mas, kalau untuk para supir nih, ketika ngambil jari si korban ini, caranya gimana tuh? Kan waktu itu kan katanya penjelasan dari supir yang datang ke rumah itu, almarhum itu, biasanya mereka nabrak nih, entah itu lagi jalan nabrak motor kah, nabrak yang jalan kaki. Nah kan biasanya kalau ketabrak truk tuh rata-rata udah meninggal di tempat ya. Nah pas ngambil jarinya ini kan biasanya sebelum dibawa ke ambulans itu biasanya ditutupin katanya pakai, mau itu pakai daun, pakai koran, atau pakai kain kayak gitu. Nah, dia pura-pura jadi petugas, ganti baju dulu. Jadi dia udah tahu nih korbannya sebelah mana, yang mana gitu udah tahu. Jadi dia ngambil kayak alat potong itu, buat potong, terus dia potong jarinya. Terus dia bungkus pakai kain putih. Oh, berarti kemungkinan supir-supir yang nabrak ini itu di waktu-waktu yang sepi ya, atau di jalan sepi, atau di malam hari gitu ya. Mungkin nggak tahu kalau waktu cuman caranya kayak gitu. Iya. Karena kalau misalkan langsung ramein kan nggak mungkin dong. Pasti tetap ketahuan kalau si supir itu yang
nabrak gitu kan. Nah, setelah warga datengin perusahaan tersebut, ini teror pocong ini berhenti gak? Sebenarnya nggak berhenti di sana. Waktu abis dari pulang itu, kirain kan warga tuh udah balik tuh, udah pada balik kan. Iya. Mungkin pikirannya udah pada damai tuh. Nah ternyata pas malam itu balik lagi, masih ada teror, cuman dalam keadaan yang lebih sempurna lah. Maksudnya kalau pas dulu kan masih teng-teng kepala tuh. Kalau itu udah full, dia pakai baju pocong tapi bersih putih dan kepalanya di atas. Oh, kepalanya udah balik lagi. Udah balik lagi. Udah full balik lagi, terus dia datang ke rumah dia datang ke rumah dia sendiri tuh. Itu kan saya tahu ceritanya dari anaknya. Katanya malam itu bapak datang lagi. Tapi dalam keadaan bukan pas pertama yang kepalanya diteng-teng. Iya. Terus dia bajunya penuh darah, enggak. Dan dia ceritanya dia ngomong ke keluarganya itu bahwa kenapa dia sampai udah hampir 2 bulan lebih, hampir 3 bulan masih gentayangan itu, karena pertama dia masih punya dosa, kedua belum waktunya dia meninggal. Karena ini ditumbalkan jatuhnya, bukan takdir mungkin ya. Takdir bisa kayak gitu. Terus katanya kayak tanah tuh belum menerima saya. Dan mungkin ini alasan juga kenapa almarhum si Kenek itu kan sama juga tuh posisi sama keadaan jarinya nggak ada bagian leher. Dia kenapa gentayangan, mungkin emang udah waktunya dia, terus dia diterima sama tanahnya itu. Jadi kenapa dia gentayangan mungkin karena itu. Iya. Masuk akal. Berarti ketika almarhum muncul untuk terakhir kalinya yang bertemu dengan keluarganya mungkin ya, itu udah selesai tuh, nggak ada teror lagi. Udah nggak ada teror lagi. Ya maksudnya terakhir dia ketemu tuh ya udah diceritain lah kenapa dia sampai bertayangan selama 2 bulan lebih. Terus kenapa keadaan awal dia menyedihkan aja, ada korban, dan dia mungkin meminta maaf sama keluarganya. Gitu, mungkin karena merasa berdosa juga sama keluarganya, ngasih uang dari hal-hal yang negatif, meskipun supir itu kan hal sebenarnya. Cuman jalannya ada yang mungkin dia kasih dari itu. Terus ya paling sering-sering munculnya tuh kalau saya diomongin aja. Kalau lagi diomongin? Jadi kita lagi ngomongin nih kebetulan. Nah itu kayak dulu pernah sempet soalnya ada yang penasaran tuh, ada yang datang ke kampung penasaran, orang warga sebelah nyari tahu lah gitu. Akhirnya malamnya dia datangin ke rumah dia, kampung dia, dan dia balik lagi sana ceritain, saya katanya mau ngeliat gini. Oke, nih kita langsung segera tutup ya lah untuk nggak ngomongin lagi nih. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Ini kan kejadian besar ya, yang sama seperti yang tadi gue bilang sebelumnya. Ini kejadian besar. Nah, orang-orang sana biasanya nyebut ini kejadian apa, pocong apa, teror pocong apa gitu. Pocong buntung. Kalau orang sana ngomongnya pocong buntung karena kan kepalanya tuh nggak ada awalnya kan. Bukan nggak ada sih, diteng-teng kan, lepas dari badan. Jadi orang-orang taunya, warga-warga yang bukan kampung sana juga, warganya taunya pocong buntung. Pocong buntung. Iya. Nah, tadi sempat ngobrol nih, Mas Agung ini ceritanya bahkan sampai ke daerah Bandung ya. Gak apa-apa ya, sebutin ya. Kalau untuk ini ya ceritanya ya, sampai daerah Jawa Barat lah gitu. Itu sampai nyampe sana gitu, orang-orang tahu nih tentang teror pocong buntung ini. Ada mungkin ada yang tadinya keluarganya di kampung itu kan, dengar ceritanya, jadi sampai sana ada yang tahu. Nggak tahu udah ada apa yang zaman sekarang masih ingat atau enggak ceritanya? Iya. Oke, buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian langsung aja ke Instagramnya Mas Agung. Ada di mana Mas? @agung329. Nah itu kalian nanti mampir aja ke DM-nya Mas Agung untuk tanya lebih lengkap lagi. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi ya. Dan mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue juga takut pocongnya datang ke sini. Jadi gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Agung izin pamit. Bye.